favorit pemirsa sekalian, yaitu Weekend Nyantui bersama saya Ade Irna. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang berita yang sedang viral saat ini, yaitu di mana beritanya terkait dengan perdebatan Bapak Gubernur Victor Laiskodat dengan tua adat dari Desa Kabaru, Kecamatan Ringgi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini terdapat perdebatan atau adu mulut antara Bapak Victor dengan tua adat di sana yang bernama Bapak Umbu Marambahawu. Dan pada kesempatan kali ini kami dari pihak Weekend Nyantui telah mengundang salah satu kakak dari kakak semester 12 dari Fakultas Hukum bernama Kakak Hamid Nasruddin Anas, yang juga merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, yang akan bersama-sama dengan kita membahas topik ini. Dan untuk itu langsung saja saya mengundang Kakak Anas untuk hadir dengan saya di sini. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Ya, bagaimana kabar Kakak? Baik-baik saja? Puji Tuhan, sehat. Saya buka masker ya. Ya. Baik, Kak. Tentu kita sudah membaca atau menonton berita yang sedang heboh sekarang, khususnya di masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkait dengan perdebatan antara Bapak Victor Laiskodat selaku Gubernur NTT dengan tua adat di salah satu desa di Sumba Timur. Jadi langsung saja, kalau dilihat dari sisi hukum, menurut Kakak, yang dilakukan Bapak Gubernur kita dalam meminta persetujuan warga setempat untuk membuat peternakan sapi pada tanah tersebut adalah benar atau salah, Kak? Silakan, Kak. Terlepas dari pertanyaan soal apa konsekuensi hukum atau apa sifat-sifat hukum yang bisa kita lihat dalam fenomena beberapa pekan yang lalu ya di Sumba Timur. Nah, tentu kita lihat ada spirit dari pemerintah daerah dalam melanggengkan usaha-usaha investor di beberapa daerah di NTT. Memang banyak kasus-kasus di mana pemerintah daerah mencoba untuk menggunakan secara penuh atau secara total tanah-tanah milik masyarakat adat. Contoh saja kita sebut kasus Besipae yang masih belum selesai sampai hari ini. Ditambah lagi dengan isu terhangat hari ini, kasus yang terjadi di Sumba Timur kemarin. Nah, kalau kita melihat dari sisi hukumnya, memang betul yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam entah semangatnya adalah untuk menghidupkan usaha-usaha masyarakat daerah, tapi terlepas dari itu semua, ada status hak wilayah di sana. Nah, orang hampir di seluruh daerah di Indonesia sedang terus-menerus, misalkan para LSM, para advokat atau para pejuang sosial dan lain-lain, sedang terus berusaha untuk menyuarakan suara-suara masyarakat adat dalam memperjuangkan hak wilayahnya. Nah, hak wilayah ini sebenarnya dia masuk dalam hukum positif atau norma positif, kepastian hukum. Sebut saja kita bisa melandasi satu argumen soal hukum wilayah ini dalam Undang-Undang Nomor 33 Pasal 33 Nomor 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan seluruh kekayaan alam di Indonesia ini, seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Seharusnya kan begitu. Nah, tetapi berbeda konfliknya di NTT. Justru seharusnya pemerintah daerah harus berhasil mengeluarkan satu produk hukum
bisa kita tuangkan di peraturan daerah. Nah, tapi memang betul Perda sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Perda sudah ada, cuman peraturan daerah saya catat di sini itu peraturan daerah nomor 16 tahun 2018. Dia membatalkan seluruh peraturan daerah yang mengatur soal hak wilayah. Dulu kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947, perubahan atas Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan atas pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974. Nah, peraturan daerah ini yang sebenarnya seharusnya jadi landasan atau jadi legitimasi untuk melindungi masyarakat-masyarakat adat yang mempunyai kekayaan wilayah. Itu seharusnya saya pikir. Berarti harusnya undang-undang Perda itu tetap dijalankan sampai sekarang. Harusnya dilegalkan kembali atau direvisi kembali atau mungkin disahkan kembali peraturan-peraturan yang seharusnya peraturan daerah itu dipakai untuk melindungi masyarakat-masyarakat adat yang mempunyai kekayaan hukum adat atau hukum wilayah. Iya, Kak. Selanjutnya nih Kak, dari pendapat Kak Anas, kalau dilihat dari sisi hukum yang dilakukan dari Bapak Umbu Marambahau selaku tokoh adat dalam mempertahankan tanah untuk menghargai hak wilayah tersebut adalah benar atau salah, Kak? Legal sebenarnya. Kita bisa lihat di Undang-Undang PA atau disingkat UU PA Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Undang-Undang PA ini sebenarnya dia mencoba untuk menegaskan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang masyarakat adat dia harus secara total, secara penuh menguasai hak wilayahnya. Di mana hak wilayah itu dia peroleh karena kekayaan adat istiadat masyarakat setempat. Seharusnya begitu. Nah, pemerintah daerah atau negara misalkan tidak bisa menggunakan dalil bahwa ini penting untuk adanya investor agar masyarakat kita mampu menghasilkan satu ruang untuk masyarakat bisa dipekerjakan di sana, atau demi alasan apapun. Demi alasan apapun masyarakat, pemerintah atau negara tidak bisa melampaui atau mengangkangi undang-undang atau pasal 33 ayat 33 Undang-Undang 1945. Tidak punya. Artinya pemerintah tidak boleh menggunakan alasan apapun untuk mengangkangi hak daripada kekayaan adat masyarakat hukuman. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, adakah undang-undang yang mengatur tentang hak wilayah atau hak wilayah itu hanya hak yang sudah ada di masyarakat tanpa adanya dasar-dasar undang-undang yang mengaturnya? Tetapi sebelum kita lanjut atau sebelum Kak Anas menjawab pertanyaan ini, kita saksikan tayangan yang berikut ini.
Kak Anas dalam weekend nyantui kali ini. Tadi kita sempat memotong pembicaraan kita dan saya akan mengulang pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Kak Anas. Di sini saya bertanya, adakah undang-undang yang mengatur tentang hak ulayat atau hak ulayat itu hanya hak yang sudah ada di masyarakat tanpa adanya dasar undang-undang yang mengatur itu? Tadi saya sudah sempat mengulas bahwa hak ulayat ini sebenarnya dia sudah masuk hukum positif atau kepastian norma hukum sebenarnya. Sebut saja kita bisa lihat hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat, dia dikenal dengan hak ulayat. Dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah masyarakat adat. Artinya hak ulayat ini dijamin oleh undang-undang atau ada legitimasinya. Secara yuridis, kekayaan hukum adat atau hak ulayat ini dilindungi oleh konstitusi. Bahkan dia harus dijamin. Negara harus menjamin. Negara harus menjamin agar terlindungnya dan diperolehnya satu kepastian hukum dalam melindungi hukum ulayat ini. Itu ada. Baik, Kak. Lalu bagaimana dari pendapat Kakak tentang apa yang dikatakan Bapak Gubernur terhadap tua adat di Sumba Timur itu, bahkan sampai mengancam mau memenjarakan tua adat itu atau warga setempat yang tidak patuh pada pemerintah? Apakah itu adalah sesuatu hal yang benar atau salah kalau dilihat dari sisi hukum, Kak? Ya, jelas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini kita lihat semangatnya Gubernur kita Pak Victor Muntiwuleskodat dalam spirit menghidupkan para kolega-kolega investornya kan. Nah, kalau misalkan ada satu kelompok adat yang hendak mempertahankan kekayaan daripada hukum ulayatnya atau hak ulayatnya, maka undang-undang menjamin agar terlindungnya hak itu. Dalam pasal 33 ayat 33 tadi juga dimaksudkan itu, bahwa negara harus menjamin untuk terlindungnya hak itu, hak ulayat itu. Sehingga kalaupun ada masyarakat yang hendak mempertahankan haknya, maka kalau misalkan ada satu kepala daerah yang hendak mempenjarai masyarakat yang mempertahankan hak dan kekayaannya itu, apakah itu melanggar undang-undang? Saya pikir itu hanya arogansi atau semangat gubernur kita yang terlalu berapi-api sehingga porsi pembicaranya terlalu keluar dari seharusnya fungsi dia sebagai pembantu masyarakat. Saya pikir itu. Dari apa yang kita bahas pada sore hari ini, menurut Kakak dari kasus ini kira-kira bagaimana atau seperti apa penyelesaian jalan keluar atau jalan tengah yang dapat diambil agar kasus ini dapat terselesaikan, Kak? Nah, saya pikir tadi saya sempat bahas tuh soal Perda atau Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 16 tahun 2018 itu Perda yang menurut saya sangat mengancam eksistensi daripada kekayaan masyarakat adat. Sebab lahirnya peraturan daerah ini dia membatalkan atau mencabut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pelaksanaan penegakan hak atas tanah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 tahun 1980 tentang perubahan atas pasal 4 peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 tahun 1974. Peraturan ini harus dikembalikan. Peraturan ini harus dikembalikan kepada peraturan
nomor 8 tahun 1974, di mana dengan perda ini sebenarnya dia melanjutkan semangat atau spirit dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 3 tadi, kemudian ada undang-undang PA di sana, ya kan, yang mengatur soal atau yang melindungi soal kekayaan masyarakat adat, seharusnya begitu. Sehingga kalaupun pemerintah provinsi hendak melakukan terobosan-terobosan pada bagian investorisasi untuk menghidupkan masyarakat, saya pikir dia bisa melahirkan satu produk juga, satu produk peraturan daerah, sehingga tidak berbenturan dengan kekayaan masyarakat adat atau dengan status hak wilayah masyarakat adat. Sejauh ini kan kita lihat ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi dalam upaya untuk menghidupkan investorisasi ini, dalam kesadaran atau ketidaksadaran pemerintah provinsi itu melanggar atau menabrak hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Nah, ya bagi saya pikir peraturan daerah ini harus dikuatkan kembali, diperbaiki lagi. Atau pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus sadar bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 soal hak tanah ini harus diamandemen kembali, harus diatur ulang. Saya pikir agar konflik-konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat adat itu tidak kita lihat lagi, tidak kita temukan lagi. Ya, baik pemirsa sekalian, jadi jalan tengah yang bisa diambil dari kasus ini adalah pemerintah dapat menumbuhkan kembali peraturan daerah yang telah dibatalkan, Iya. Kak. Ya, itulah Bukan dibatalkan, ya dicabutkan. dicabut Iya, ya. dicabut. Sorry, Kak. Dan pemirsa sekalian, inilah akhir dari Weekend Nyantui kali ini. Terima kasih kepada Kakak Anas yang telah bersedia hadir dalam acara kami hari ini. Dan terima kasih juga kepada pemirsa sekalian yang masih tetap setia menyaksikan kami di Weekend Nyantui. Serta mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan dalam show ini, mohon dimaafkan. Dan saya Dirna dan Kakak Anas mohon maaf dan juga sampai jumpa di Weekend Nyantui